Bismillah, bi'izzatin wa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kaum dan saya tahiyat assalamu alaikum. Salamun ahlul jannah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kebahagiaan karena bisa berjumpa kembali dengan para ibu, insyaallah calon bidadari surga. Amin. Di pertemuan yang lalu kita membahas ya bagaimana kemudian wanita dunia, para ibu semua itu bisa menjadi lebih cantik dibanding bidadari yang Allah ciptakan sedemikian. Allah, mudah-mudahan menjadi cita-cita tertinggi ya, menjadi tetangga Rasulullah di surga. Dan ternyata satu di antara yang menyebabkan atau satu di antara kunci untuk menjadi bidadari itu adalah menjaga salat. Di dalam hadis saya sebutkan salat yang 5 waktu, tidak ada salat sunatnya. Tetapi kemudian kita sadari salat kita belum sesempurna seperti Rasulullah ya. Makanya untuk menggenapkan dan menyempurnakan salat yang 5 waktu, kita tetap pasti butuh salat sunat. Ya, insya Allah. Salat sunat yang mana ibu? Salat sunat yang qobla atau ba'da atau salat sunat yang lainnya insya Allah. Baik, Bu Haji kemudian minta ke saya, Ustaz bahasa cina ulah pamong satu kunci surga itu salat. Ibu sekalian, materi ini menampar saya sebenarnya ketika Ibu Haji meminta. Sebenarnya bukan buat ibu saja, buat saya sendiri ya. Sebab bagaimana salat khusyuk itu, ya ini menjadi PR kita semua. Ya, beberapa ustadz yang menjelaskan tentang salat khusyuk pasti diantara mengungkapkan bahwa salat kita belum sempurna gitu. Ya betul, kita akui ya, kita akui saja. Salat kita belum seperti Rasulullah SAW. Hanya saja ibu sekalian, kabar gembiranya Rasul menyuruh kita sholat seperti engkau lihat aku sholat, kata Rasul gitu. Tidak, sholatlah kamu seperti aku sholat. Bahaya bola begitu. Ya, hadisnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti engkau lihat aku sholat. Artinya pandangan kita saja begitu. Kalau seperti Rasulullah SAW, Allahu Akbar, kita berbeda. Ya, maka nanti kita akan ungkap beberapa hal tentang salat khusyuk itu seperti apa ya. Kita pengalaman dan mohon nanti ada tanya jawab. Ibu ungkapkan pengalaman itu tentang salat seperti apa, dan kemudian bagaimana ikhtiar untuk menunjukkan salat khusyuk dan benar itu. Insyaallah ya, siap insyaallah. Mari kita buka. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, ibu sekalian, saya mulai dengan satu gambaran ya. Ini dia, perbaiki kualitas ibadah salat kita. Karena diyakini, ibu sekalian, ada yang salat sejak balik, katakanlah di SD, ada yang SD, ada yang SMP, ada juga yang SMA, sampai hari ini salatnya masih begitu juga. Apa contoh di antaranya? Ketika membaca Al-Fatihah saja, ada peningkatan nggak dari dulu, waktu salat dulu, waktu SMP sampai hari ini? Rasanya kok gitu-gitu aja gitu. Ya. Kemudian mungkin pernah dengan menghayati bacaan atau paham bacaan atau ikut orang lain nangis dalam sholat, mungkin pernah. Dan ibu pernah merasakan kenikmatan sholat, terasa dekat dengan Allah, terasa ngobrol, mungkin pernah. Ya, tapi terkadang sekali ada fluktuatif, ada naik, ada turun, itu iman kita. Kalau naiknya 7, turunnya 2, tidak apa-apa. Tapi kalau naiknya 2, turunnya 7, defisit. Nah ini jadi tidak bisa sholat khusyuk. Nah itu defisit bu ya, gambarannya.
ini. Sekali lagi prinsip kita sekarang, perbaiki kualitas ibadah sholat kita. Camkan pada diri kita, ya Allah, aku ingin sholat lebih baik. Ya. Doa ini sudah biasa kan Ibu ucapkan? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni itu minta ke Allah. Sebab sekali lagi pengalaman kita menunjukkan sholat yang benar itu sulit. Makanya minta bantuan ke Allah. Bahasa Allahumma a'inni itu Gusti ya Allah gitu, bantu saya. Begitu. Saking sulitnya, apalagi zaman sekarang. Zaman Rasul saja ada orang yang sholatnya gedebuk, selesai sholat Rasul bertanya, apa yang kamu lakukan? Sholat ya Rasulullah, ulangi. Dan pemuda itu taat ke Rasulullah, dia ulangi. Begitu, apa kamu lakukan? Sholat ya Rasulullah, ulangi. Sampai 3 kali. Itu sejaman dengan Rasul. Kali apalagi kita, bukan eksis ya, bukan bela diri begitu, tapi sedemikian. Yang kedua, saya mendefinisikan sholat khusyuk itu rentang antara 1 sampai 100. Sekali ada orang yang sudah baru 1 saja udah khusyuk, begitu. Tapi ada yang 100 khusyuknya. Siapa yang 100? Tentu saja Rasulullah. Kita mungkin di berapa gitu ya. Untuk anak SD khusus sholat bisa jadi dia ya kelas 5 kelas 6 lah, dia menetapi sholat 5 waktu itu sudah khusyuk. Bari gagaro, bari bermain, bari bermain, nggak apa-apa untuk anak-anak. Tapi tingkat SMP khususnya apa? Terjaga yang 5 waktunya, kemudian dia baca hafalannya, bacanya hafal. Begitu. Berhari kene nggak apa-apa, anak-anak, apalagi belum taklif, ya. SMA naik, terjaga 5 waktunya, kemudian hafalan bacaan sudah hafal dan mulai memahami. Nah, gitu. Itu sholat duhurnya jam 2:30 nggak apa-apa. Untuk anak-anak terus meningkat, mahasiswa sudah mulai ada nangisnya dalam sholatnya, Bu. Ada ya Allah, ada begitunya dalam sholatnya, mahasiswanya begitu. Ya sebab apa? Waktunya dijaga, kemudian bacaannya hafal, bukan saja hafal, dia paham, selain paham dia juga memaknai dan diikuti. Keluar dari mahasiswa bekerja itu sudah luar biasa. Halo Ibu, nah Allahu Akbar. Mohon maaf, ada mudah-mudahan bukan di sini, di sebuah pengajian yang saya isi waktu itu ada seorang ibu usianya 63 tahun. Kenapa saya tahu? Sebab itu ibu kata begini, Ustaz, ibu tanam 3 tahun pensiun, baru 3 tahun pensiun. Tapi Ustaz, ibu mahal sholat khusyuk gitu kan? Berarti 63 tahun Bu ya, masih bertanya bagaimana sholat khusyuk. Nggak apa-apa, ibu nggak apa-apa. Tapi yang jelas ibu jangan pernah berhenti. Kenapa? Sekali karena sholat khusyuk terentang dari 1 sampai 100. Ibu, khususnya Rasulullah kita bayangkan. Pernah dalam 1 rakaat setelah membaca Al-Fatihah, Rasul membaca Al-Baqarah. Berapa ayat? 286 ayat. Itu makmumnya anak muda, Ibu Abbas kalau tidak salah. Al-Baqarah tapi ada udah biasa. Sugante mah dia sangka setelah selesai Al-Baqarah mau ruku, tapi ternyata dia lanjut ke Anisa. Anisa berapa ayat Bu? 176 ayat. Baiklah, udah biasa. Kuat kene, masih kuat tuh anak muda. Dikira setelah Anisa ruku, tapi beliau Rasulullah balik ke Ali Imran. Berapa ayat? 200 ayat. Walhasil 1 rakaat itu 6 juz kurang lebih. Itu Rasulullah. Itu 1 rakaat. Berapa saja jam ini. Nggak usah dibilangin. Itulah yang katakan ada khusyuk di 1, ada khusyuk sampai 100. Ibu, kita jangan terlalu maksa. Tidak. Tapi dengan ini jangan pernah berhenti untuk berusaha meningkatkan kualitas hidup. Sekarang baru di sini nggak apa-apa. Besok usaha. Begitu. Ya,
Asal jangan pernah berhenti. Kalau bahasanya never stop in one point. Jangan pernah berhenti di satu kemampuan. Because there are karena ada titik-titik yang lain. Ada kemampuan-kemampuan yang lain yang harus kemudian terus. Maka saya berpendapat ini sudah keberapa kali kita bahas tentang sholat. Udah ya? Nggak apa-apa, ini versi SMP baru. Ya, kalau ibu masak versi ibu. Sekarang ngaji ini versi saya begitu. Baik, kita coba Bu. Apa itu sholat yang benar? Sholat yang benar itu adalah sholat yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Tidak ada sholat yang lain. Mohon maaf, di daerah Jawa Timur Bu, ada orang yang sholatnya pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar dengan menyebut begitu. Ada ini di mana gitu? Ada orang sholat Indonesia aja gitu. Jadi ibu, mohon maaf, saya melihat ini dia orang Tidit mungkin mau alam lah. Dia memahami seperti itu. Sholatnya siga Rasulullah gitu. Atau ada orang yang sholat taraweh 23 rakaatnya 7 menit. Allah. Mereka punya argumentasi, silahkan saja. Ya. Tapi sekali lagi, sholat yang benar itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Karena tadi hadisnya, kalian sholat seperti kau lihat aku sholat. Itu. Ya, ini yang pertama. Nah tentu saja terentang mulai dari awal sampai akhir. Cuma yang ingin saya sampaikan ibu sekalian, yang kedua, apa itu sholat yang khusyuk? Nah ini, saya menemukan banyak definisi sholat khusyuk. Ada yang ini, tapi ini lebih sederhana. Sholat khusyuk adalah sholat yang ketersambungan terus menerus kepada Allah. Itu aja. Dari mulai kita takbir terhubung, begitu, sampai kita salam terhubung ke Allah. Itu sholatnya, sholat khusyuk itu. Ustaz, tidak ada itu kehadiran hati, memaknai artinya itu iya. Sebab tidak mungkin tersambung terus-menerus kepada Allah kalau kemudian kita lalai, bacaannya kemudian lupa, itu tidak mungkin. Tapi yang paling sederhana yang saya tafsirkan, sholat khusyuk adalah al-ittisalud daimun ila Allah azza wa jalla. Jadi sholat khusyuk itu adalah sholat yang ketersambungan terus-menerus. Tinggawitan dari mulai ibu takbiratul ihram emang ke Allah dan kemudian sampai salam ingat ke Allah. Bu, kabar Bu, dukanya adalah ketika kita tidak ingat ke Allah, pahala sholatnya dicabut. Itu masalah. Allahu Akbar. Catat malaikat. Jujur emot karena naon kan hayang mencatat di bahasa panitia Indonesia Beriman diangkat. Permasalahannya, lama mana ingat ke Allah dengan ingat ke selain Allah. Itu yang jadi masalah. Makanya dilatih. Bu, ada seorang imam namanya Al-Aqsa, Khatib Al-Aqsa. Ini meskipun tidak ada syariatnya ya, tetapi dia mencoba dalam versi dia sholat sujud. Dia berdiri, dia tidak langsung takbir, tapi dia merasa Allah mencong, Allah melihat dari atas. Dia tanamkan kepada dirinya, Allah lihat. Begitu. Untuk gampangnya, bagaimana suami lihat kita sholat. Nah gitu kan. Siswa ditinggali ku guru sholatna, ibu ditinggal ku mertua sholatna. Ya mau Allah satu kok. Maka dia tundukkan kepala sebab tidak kuat untuk melihat Allah. Kemudian dia bayangkan di kanannya itu ada surga yang kemudian dia membuat semangat sholatnya, karena insya Allah itu akan mengantarkan dia kepada surga. Begitu. Di sebelah kiri dia bayangkan ada neraka, sebab orang yang diancam oleh neraka adalah orang-orang yang sholat, tapi sholatnya tidak bisa. Fawailul lil musallin. Allah di atas, sebelah kanan surga, sebelah kiri neraka. Coba, seperti apa? Ibu kalau mulai berjalan, di sebelah sini ada kotoran, di sebelah sini ada kotoran, kira-kira berjalan seperti apa? Lurus. Kata beliau, lanjutkan. Di depan aku bayangkan ada singa.
Apa sih Bu? Jembatan tajam lagi kecil yang tidak akan seorang pun bisa melaluinya kecuali dengan izin Allah. Oh, gue sakit adalah bayangin. Wah, kudanya sih tidak akan kehabisan sholat begitu. Dan izin Allah banyak sholat ke surga. Oke, Ibu, ini satu di antara yang pernah saya baca, sholat khusus versi Imam Al-Aqsa. Versi saya, versi Al-Aqsa dibacaan, si Goreng menangkan. Ibu sadari, Ibu sekalian, saya mencoba sholat dulu. Dari saking semangat, dari ujung kuku sampai diangkat ke ujung rambut itu ada berapa sel? Ada punten salah protes gitu. Ngomong kan tujuh kalau dok. Aduh, saking semangatnya punten. Ibu kembali, ternyata sih tong kanan saya bukan, dan saya masih beri aja. Ada dan bagi. Bu. Sekali lagi dari ujung kuku, tarik sampai ke ujung rambut itu ada berapa sel? Puluhan triliun, tidak terlalu puluhan. Menurut 6 triliun. Itu menurut dokter, bukan saya. Ibu, tanya sekarang pada diri, yang sholat itu apa kita? Tangan kita saja, perut kita saja, kaki kita saja, atau wajah kita saja? Kita tanya. Semua sholat. Maka karena ada hati di sebagai raja, Bu, yang 6 triliun itu dapat, wahai 6 triliun sel, engkau sholat. Begitu. Siga panangan di piwarang ku carak cair. Kan gitu Bu. Pada sak tisu tinggal di HP itu di piwarang Bu. Nah, sholat khusus sekali versi jemuri. Saya menemukan itu. Saya suruh 6 triliun saya untuk sholat. Artinya apa? Otaknya, rambutnya, kukunya, punten alat sholat. Begitu. Ketika itu terjadi, badai ngabayangkeun naon panggeus teu kudu urang nuju sholat. Emutan sholat, awas tong mutu lain beureum. Telinga tong nguping nu sanes, kalaupun kedengaran sanes telinga sedang sholat gitu. Maka Ibu coba rasakan. Kalau tadi Al-Asr membayangkan Allah, surga, neraka, sirat, kalau versi saya tarik dari ujung kaki sampai ujung rambut. Asal Ridwan engkau sholat. Ada yang sudah begitu. Baik Bu, ini ilmu, silakan harus dilatih. Sebab yang namanya skill, yang namanya keterampilan itu tidak satu kali Bu. Ibu pintar masak ayeuna, belajarnya seberapa tahun? Begitu. Harusnya, benar-benar harusnya usia kita ibu sekarang harus sholat khusyuk. Tapi dilatih nggak sejak dulu segitu sholatnya. Nah ini masalah. Dan nurutan batur sholat kan gitu, ikut batur kan, batur sholat itu kan tanpa ilmunya. Ini dia Bu, it's better late than never. Jadi ya, lebih baik terlambat daripada tidak. Alhamdulillah. Oke, sakti sekali. Dan ibu tidak usah memaksakan, nggak usah. Sok ibu mampunya sampai di mana? Itu aja gitu. Khusus ibu mungkin di 8, di 9, nggak apa-apa. Tapi yang terus kemudian, ya Allah, tolong bantu saya untuk bisa ibadah lebih baik. Doanya tadi Allahumma a'inni ala dzikri terus-terusan. Sampai kemudian ibu mendapatkan hidayah terus oleh Allah, dibimbing begitu. Saya menerjemahkan ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ihdinas siratal mustaqim dalam Al-Fatihah. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu terjemahnya. Kalau kita minta dalam sholat, artinya begini, ya Allah, bimbing senantiasa saya dengan hidayah. Begitu. Jadi sholat hari ini, ya Allah bimbing, sholat besok ya terus bimbing. Sampai kemudian
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, seperti Engkau bimbing orang-orang yang soleh. Abi teh, saya begini sekarang dibimbing terus ya Allah, sampai seperti Engkau bimbing para syuhada, para solihin, para nabi. Begitu. Jadi mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tak masuk ke sini dan berkata, ya Allah, aku mohon kepada Engkau bimbing dengan hidayah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tuh ya Allah, seperti hanya Engkau membimbing orang-orang yang saleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan orang yang sesat dan kemudian dibenci, bukan. Kan ada orang yang dibimbing tapi nggak mau, ada Bu? Ada. Tak, kita mah nggak mau begitu. Ada orang tapi dibimbing tapi sesat, kita mah nggak mau begitu. Siapa mereka? Itu orang Nasrani dan Yahudi. Kita mah ingin Muslim, mungkin dibimbing ke Allah kemudian ikut bimbingan Allah. Itu poin ya. Sekali lagi, ketersambungan yang terus menerus hati kita, pikiran kita kepada Allah karena kita salah. Itu dilatih. Tidak gampang. Ya, saya mempraktekkan itu berapa tahun. Allahu Akbar. Ujung-ujung amat tahun. Begitu ibunya ada sedang sholat, dalam benak kita dalam lemparkan ke belakang. Saya sedang sholat. Begitu. Langsung lemparkan ke belakang, saya sedang sholat. Begitu latihannya. Dah, duka ujung-ujung hebat ya. Setan tidak akan ridho kita sholat, masalahnya itu. Musik. Ingat uang yang kemarin disimpan, ingat manitih lagi. Baik, ibu sekalian, ini dua hal sekali lagi. Yang pertama adalah salat yang benar, dan yang kedua adalah salat yang khusyuk ya. Salat yang ketersambungan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya Bu. Nah, kita salah mempersepsikan bahwa sholat khusyuk itu dina sholat. Padahal ada 3 kondisi sholat khusyuk ini Bu. Jadi khusyuk itu bukan dari mulai Allahu Akbar. Kan tadi khusyuk itu ketersambungan yang terus menerus kepada Allah. Termasuk harus dimulai dari sebelum sholat. Itu ya. Sebelum sholat nyambung ke Allah, manahna hati kita, pikiran kita ke Allah pada saat sholat dan sesudah sholat, itulah khusyuk. Kalau dalam bahasa fikih ada qobla, ada inda, ada ba'da. Nah sekarang terbuka. Oke, kalau gitu saya harus berusaha dulu. Karena sementara kemarin-kemarin saya merasakan khusyuk itu pada saat sholatnya aja. Ternyata prakondisi sebelum sholat ada untuk dikhusyukkan, yaitu sebelum, nanti kita bahas. Dan ada yang pasca kondisi sholat, yaitu setelah. Nah ini barangkali yang mungkin belum ada di sebagian besar. Khusyuk itu prakon. Ternyata 3 kondisi ya. Sekali lagi, sebelum sholat, pada sholat, dan Sudah sholat. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Bu Haji sampai jam berapa nanti ini? Tolong di ini ya, karena dia sok kejong-jonan. Baik, kita bahas satu persatu. Apa itu awal? Berawal dari waktu. Geningan palingan. Kalau sholat duhurnya 2:30 mau bisa khusyuk. Yakin harus. Asar. Kenapa? Karena hari hati kita lalai kepada Allah dan tidak memperhatikan waktu. Ya, sholat isya jam 11:30 karena tidur dulu. Di satu pihak ada hadis yang mengatakan boleh, tapi di hadis yang umum kalau tidak diselangi dengan tidur antara maghrib dengan isya. Kalaupun ada kegiatan boleh, ada aktivitas pengajian atau apa boleh, tapi tidak diselangi dengan tidur. Kalau saya di rumah sholat isya jam 2:30 subuh, malah sekalian di tahajud. Bu, khawatir. Sin maut pasti dulu. Sholat subuh jam 5:30, bahkan jam 6 tidak akan khusyuk. Tergesa-gesa karena waktu tidak diperhatikan.
Ya fawailul lil musallin itu di antara satu adalah waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar ini apalagi kemudian menunda-nunda dengan sengaja. Mohon maaf saya nggak sertifikat istighfar. Jam 2:30 di sekolah kan capek bu. Sekun bojo teh yang aku nunggu ibu teh yang ini. Saya kena naon, beb kita kena naon. Yang sekedap di asar, kemudian sampai lah. Kan tidak Allah tebu memberikan bimbingan kasih murid. Pas adan teh ngulisi, denger adan. Kalau saat itu saya kemudian bangun kemudian sholat itu musuh. Tapi ya Allah kayak berlagak. Bagi ada gitu. Sakadap 5 menit. Akhirnya 4:30 baru sholat azan nggak bakal musuh yakin. Dipeparkan lagi. Kenapa? Satu yang kita tidak perhatikan di awal adalah tentang. Oke, misalnya. Jadi pantesan ada hadis mengatakan as-sholatu fi awwali waqtiha. Bahkan disebut afdhalul a'mal. Boleh sholat tapi tidak akan mencapai kekhusyuan. Oke, kita akan periksa. Bahkan ada yang mengatakan begini, sebelum waktu ibu sadari apa tiap adzan yang terdengar oleh ibu dijawab nggak? Alhamdulillah kalau jawab. Ngan punten ieu mah, punten. Sanes ngobrolkeun pun bojo, keur kukumah adzan. Ieu tengah malam. Ya, adzan mah. Oh iya. Nuju masak atau nuju gogoleran, adzan. Kedengaran adzan, tapi tidak dijawab. Adik-adik dalam hadis disebutkan, kalau sedang tidur subuh, adzan berkumandang kemudian tidak terdengar, itu artinya telinga kita sedang jadi isfotna iblis. Kencing di sini. Kalau siang gimana? Sama. Kedengaran tapi tinggal adzan tidak jawab adzan. Maka itu sama pada saat itu kita sedang dikencingi ini. Sadari ibu-ibu maka. Sadari ketika adzan apakah kita jawab atau tidak. Kalau adzan dijawab itu berarti kedengaran dan kita memperhatikan waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu hadis saya sampaikan atau saya terima dari guru saya. Satu sunnah yang diajarkan Rasulullah adalah mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi Rasulullah suka membantu istrinya. Ya, sekedar apalah yang bisa Rasul lakukan itu Rasul lakukan. Tapi begitu adzan berkumandang, ditinggal Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan, kalau adzan berkumandang, Rasul meninggalkan kami seperti tidak kenal dengan kami. Bu, apa anak gitu tuh? Oh bantuan, dan terus gitu kan orangnya singguling lah. Saya sendiri kalau sedang nggak bantu istri, kamu komo ya. Itu salah kita. Itu yang kemudian satu elemen dari sholat khusyuk tidak terpenuhi itu tentang waktu. Yang kedua tentang tempat. Yakini tempat yang kita gunakan untuk sholat, sajadahna, ya. Kalau pakaianana, mukenana itu bersih dari najis, hadas. Termasuk bersih dari debu tidak termasuk dalam Islam. Kotor secara debu, misalnya ada apa tersimpan ada debu, itu tidak termasuk. Tapi setetes air kencing yang disadari atau tidak itu membuat sholat kita tidak akan bisa selesai. Mohon maaf, sharing berbojo. Yuswana pas 57 tahun, batuk wae keluar. Mungkin yang usia sama dengan atau lebih, batuk saja kadang-kadang keluar. Nah itu yang kemudian kalau kita abai, jangan sautik, dah untuk apalan gak ada yang tahu, kita tidak akan masuk. Maka diupayakan ibu ya. Makanya butuh memperhatikan waktu teh, misalnya 5 menit atau 10 menit atau bahkan begitu ada itu sudah siap-siap itu butuh. Apakah pakaian, bukan celana dalam yang kita pakai, apalah pernak-pernik bersiap ya. Kalau tidak Allah tahu. Sementara kalaupun kita bohong-bohongan, suami nggak tahu lah, anak-anak nggak tahu lah, tapi akhirnya tidak akan khusyuk. Masalahnya Allah tidak dibohongi, bahkan hati kita juga tidak bisa dibohongi. Begitu ya? Oke, Ibu Allah gitu.
dan wudhunya. Nah, waktunya, tempatnya, pakaiannya, dan sekarang kita masuk wudhunya. Ini prakondisi ya. Apa yang saya maksud dengan wudhu? Wudhu itu begini. Oke, ini seorang ustadz menyatakan wudhu itu bisa menjadi pembuka pintu surga. Asal ada yang disebut dengan wudhu ihsan. Jadi wudhu ihsan itu adalah wudhu yang apa ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wudhu ihsan sama dengan khusyuk. Apa itu? Seperti Allah mencap pada saat wudhu. Nah ini kadang-kadang ibu nggak nyadar. Asa kalau pas sholat lihat ku Allah teh wudhu mangga itu nggak jujur. Sekarang kita akan coba praktekkan ilmunya. Bagaimana wudhu yang ihsan? Ibu kalau bisa menghadap kiblat. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa silahkan kondisikan seperti apa di jamban. Oke, kita mulai dengan wudhu ihsan. Ibu membasuh tangan dengan betul ya. Ihsan apa? Ngajarin ke Allah. Ya Allah, dengan air wudhu ini jatuhkan dosa jemari saya. Yang kedua, ya Allah, dengan air wudhu ini hiasi jemari saya dengan akhlak mulia. Sudah sampai sana belum? Belum. Ini yang membuat sholat kita tidak khusyuk. Karena cepat begitu. Tidak ihsan, tidak khusyuk dalam wudhunya. Apa asa dipenserang ke Allah? Apalagi kalau kemudian wudhunya bergumam dalam hati, ya Allah, dengan air wudhu ini jatuhkan dosa-dosa saya. Ibu pernah nyilir, ibu pernah nyindre, ibu pernah nyerak kartos. Sadar tidak sadar, ya Allah, dosa ini. Maka katakan, ya Allah, dengan air wudhu ini jatuhkan dosa jemari-jemari saya. Yang kedua, ya Allah, hiasi jemari-jemari saya dengan akhlak mulia. Oke, ibarat Allah gitu. Oke, nggak apa-apa. Ini ilmu ya. Mudah-mudahan tadi sebentar sedikit kita naik. Oke. Yang kedua, kemudian berkumur-kumur. Sama. Ketika berkumur-kumur ihsannya apa? Ngejar, ya Allah, dengan air wudhu ini jatuhkan dosa-dosa lisan saya. Pernah ngomong sembarangan, ngomong menyakitkan orang lain, gibah, zina. Oh ya Allah, jatuhkan. Makanya Bu, selain kita mau gosok-gosok dengan tangannya, sunnahnya termasuk diantaranya gosok gigi Bu, ketika wudhu. Rasul bersabda dalam sebuah hadisnya, laula an asyqa ala ummati lamartuh bisyiwak fi kulli wudhu. Kalau tidak akan memberatkan umatku, aku akan suruh mereka untuk siwak ya, diterjemahkan gosok gigi. Meskipun siwak itu bukan gosok gigi, menggosokkan akar ke gigi. Tapi Allah kita terjemahkan dengan gosok gigi. Tapi itu. Yang kedua, ya Allah, hiasi lisan ini dengan akhlak mulia. Ya. Kalau orang sudah tangannya, ininya berakhlak mulia, sudah mulai khusyuk, padahal belum sholat. Oke, selesai wudhu. Selesai apa? Kumur. Basuh muka. Apa? Menjeritnya, lisannya, khususnya ya Allah, dengan air wudhu ini jatuhkan dosa wajah saya. Ada dosa wajah? Banyak. Merasa tidak bersyukur, Gusti saya kok nggak mancung. Ya Allah, kenapa nggak ada kritik di sini sih? Ya Allah, nyalahkan ke Allah. Atau yang sudah sempurna merasa sombong dengan ini. Dosa. Oke, ulangi, ibu ketika membasuh wajah, ya Allah, dengan air wudhu ini jatuhkan dosa wajah. Plus hiasi wajah ini dengan akhlak mulia. Emang hias wajah yang lebih selain ibu tambah dengan make up, ibu hiasi senyum kepada anggota keluarga lebih seru. Jujur, lebih mudah sholat sunat atau senyum ke suami? Senyum ke suami. Senyum ke suami. Aku senyum baik.
Siapa ya? Jujur. Dari mulai subuh sampai mau berangkat, sudah berapa kali senyum ke suami? Senyum wae. Terus Saya begitu kalau dia bertemu Bu Haji, Bu Haji buka suami Tara. Iya. Dengan akhlak. Itu masalah tak urang mah. Ya Allah, Rabbana. Ya Allah, ya Allah. berangkat. Berangkat. Oke, nanti ada bahasa sosial untuk hidup ya. Oke, lanjut Bu, sama tangan juga begitu. Bahkan untuk tangan doanya spesial Bu. Ketika basuh tangan, yang pertama tadi apa? Kan 3 kali Bu ya. Ya. Yang pertama ya Allah apa? Jatuhkan Jatuhkan dosa-dosa. dosa-dosa tangan saya. Yang kedua hiasi. Nah, yang ketiga Bu ada lagi untuk tangan khusus. Ya Allah, jadikan tangan ini penerima kitab kelak. Karena siapa yang mendapatkan kitab dengan tangan kanan, dia menjadi orang yang berdoa. Ketika membasuh tangan kiri, nama ya Allah, jatuhkan dosa-dosanya, hiasi akhlak mulia. Ya Allah, jangan jadi tangan ini penerima kitab. Allahu Akbar. Selesai tangan, kemudian kepala. Ada yang mengusap kepalanya dengan begitu aja ke rambut. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi yang dimaksud dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Bukan Yes. Suatu malam di tempat umum atau ibu artinya makanan untuk ibu-ibu mah cari tempat wudhu yang tidak terbuka. Tanyalah di sekitar apa, apalagi di mall itu udah banyak Bu ya, tempat-tempat wudhu yang tersembunyi. Jangan dia terbuka sebab nanti betul bakal kelihatan dan tidak sempurna. Nah, kemudian ke belakang, ke depan kan, kemudian langsung ke telinga. Ada yang begini, ada. Sebab dia berargumentasi telinga dan rambut adalah bagian dari kepala. Cuma perintah Allah, basuhlah kepala, bukan bagian kepala. Artinya begitu. Tapi saya persilakan kalau ibu punya argumentasi mau sedikit rambut dan sedikit telinga silakan. Cuma efek kesehatannya ada nggak Bu? Dari wudhu yang begini-begini? Nggak ada. Tapi kalau ada, gitu keringat tuh ya, mungkin ada debu atau apa bisa terbersihkan. Sama, ya Allah, ampuni dosa kepala ini ya Allah. Pernah suudzon kepada engkau, pernah suudzon kepada suami, pernah suudzon kepada tetangga. Ya Allah. Dan hiasi dengan akhlak mulia. Nanti mah positif tinggi selalu. Wah, memang penyakit-penyakit yang ada di sini punya nanti kita bahas satu-satu. Banyak sekali. Termasuk ibu-ibu mapanyawat tadi lah. Ada sekelompok orang sedang ngariung. Ibu datang, ayo yuk. Pas ya, di meeting. Ada nggak ibu datang terlambat ke sini ke pengajian? Nah, di Ustaz kumamini jarang. Hari kebaikan mah jarang kumamini. Allah, ini penyakit ibu-ibu hati-hati, makanya dibersihkan dan hiasi dengan akhlak mulia. Ibu mudah-mudahan besok-besok ibu betah mendengar Quran, ibu betah mendengar ceramah. Nah, efek dari itu. Untuk kaki spesial. Yang pertama sama ya Allah, jatuhkan dosa. Ya, yang kedua ya Allah hiasi hiasi akhlak dengan akhlak mulia. Dan yang ketiga, ketika ibu membasuh kaki kanan ketiga kali, ya Allah sempatkan kaki ini menginjak surga. Dan untuk yang kiri sama, jatuhkan dosanya, hiasi dengan akhlak mulia. Dan ketiga, ya Allah jangan pernah kaki menjadi kaki yang sial, yaitu pernah masuk ke neraka. Ibu, setelah itu kemudian ibu angkat tangan, hadap kiblat, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Pantas hadis mengatakan 7 pintu surga, 8 pintu surga terbuka untuk orang yang wudhu seperti ini. Itulah husnul wudhu. Halo ibu. Capek Bu ya?
orang gitu. Tidak, belum seperti itu ya. Ibu sudah memulai, tapi kemudian kuatnya. Minta bantuan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, aku ingin ibadahku lebih baik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini ketiga. Ya Allah, ibadah saya lebih baik. Ya Allah. Baik, sampai sini silakan ada pertanyaan apa? Ibu moderator atau sungguh Ibu aja Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngarah kawas sadayana. Izin bertanya Pak Ustaz. Ini masalah pakaiannya. Sekarang banyaknya kalau mau sholat ya udah kita kan pakai sarti. Tinggal kita langsung sholat. Wudu ya, wudu dulu terus sholat. Tapi kan kita pakai pakaian itu di luar mungkin ada apa kita kotoran. Ya kotoran dan sebagainya. Nah itu gimana? Baik. Itu prakondisi ya pakaiannya. Betul. Ibu sekalian, khusus untuk ibu-ibu ada hadisnya yang menunjukkan pakaian ibu sampai ke lantai pun tidak apa. Karena tanah sifatnya mensucikan. Ya cuma di kita tidak terbiasa Bu ya. Pakaian ibu-ibu rata-rata di atas sedikit lah gitu ya. Tapi kalau orang-orang sana Iya, iya. Dan itu dalam hadis dalam fikih diperbolehkan untuk perempuan. Karena sekali lagi sifat tanah itu membersihkan. Kecuali kita yakin ada kotoran ulah. Wah, ngajak. Kalau sifatnya debu ya, ibu di pinggir jalan, kemudian jalan itu insya Allah mensucikan. Tapi sekali lagi, kalau bisa memang ada baju khusus. Ya. Hanya kalau sedang bepergian misalnya, ibu menggunakan baju yang dipakai untuk sholat, silakan. Karena sekali lagi tanah itu mensucikan sifatnya. Bahkan mohon maaf, ada sebagian saudara-saudara saya atau teman-teman saya yang sholatnya dengan baju yang dipakai itu. Iya. Ada, cuman dia berhati-hati dengan ketika takbir ini kelihatan. Ini kalau kelihatan tidak sah ya. Jadi pakai manset, gitu. Bahkan manset yang ke sini gitu kan, itu lebih terjaga. Kemudian kaos kakinya juga sama dipakai. Ya, menutup orang semuanya. Gitu. Ya, sekali kalau wajib mengalami yang begitu untuk pakaian, insya Allah yakinkan tidak dengan sengaja ada najis, maka insya Allah bersih. Ya, ibu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mau menanyakan begini, apakah memang manusiawi ya sifat seperti itu atau bagaimana ketika kita merasa lebih khusyuk sholat ketika sedang mengalami suatu masalah? Jadi khusyuk banget, Ya. tapi ketika masalahnya sudah selesai, biasa deh gitu, laku mata Ustaz. Nuhun. Baik, Ibu terima kasih. Mungkin ada kita mengalaminya lagi butuh duit atau suami lagi sakit, gitu kalau tes nangis. Iya, lagi ada maunya. Ibu, itu lebih baik ketimbang tidak pernah merasa begitu. Oh. Iya. Gak apa-apa. Cuman kalau mau ada yang dawam, ada yang istiqomah, lanjut. Ya, bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata begini. Engkau pernah punya sesuatu barang dan kemudian hilang, bagaimana perasaanmu? Ya aku sedih. Hari salat khusyuk barang berharga bukan? Dan kemudian hilang. Oh. Sedih nggak? Enggak. Ya, jadi biasa aja kalau udah itu naik. Harusnya sedih. Ya Allah, dulu aku pernah sholat khusyuk, nangis. Sekarang kok hilang? Nah, ada perasaan begitu sekarang. Kenapa? Ari dengan HP yang hilang nangis, uring-uringan. Ayo sholat khusyuk, aduh bakal ditimbang di bulan Allah pertama kali. Kita tenang-tenang saja. Oke, sekali tapi itu lebih baik ketimbang tidak. Tidak. Hanya ada yang lebih baik lagi ketika istiqomah. Nah, menjaga istiqomahnya gimana? Oke, nanti materi khusus ke pengajiannya. 1 jam kemudian. Baik, di belakang Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana Adab, tata cara. ada doa pada saat berwudu. Kalau kita sholat
habis mandi subuh Ya. atau asar gitu ya, apakah lalu bagaimana? Karena pada saat itu kan kita lagi menghadang gitu ya. Baik, terima kasih Ibu pengalaman. Pertama Bu, Ibu ketika mandi atau akan mandi atau membuka baju, Ibu baca doa nggak? Baca harusnya. Bukan jam masuk ke jalan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, bukan itu. Tapi doa Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Segitu Bu. Itu bukan hanya ke zaman aja, Ibu mau amal sholat dengan Bapak juga kan dibuka. Kalau tidak baca doa itu dalam hadis bukan engkau dipampang sama Iblis. Jadi ketika kita mau buka baju menampakkan orang, baca ulangi Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Oke, yang merasa belum baca doa itu istighfar. Allah sekian tahun. Kalau dibaca itu paling tidak antara auratmu dengan mata iblis ada dinding, ada hijab. Satu itu. Yang kedua, bagaimana dengan di hadapan Allah? Ya, Allah Maha tahu. Tapi paling tidak ada ulama yang mengatakan khusus buat wudhu, kau tutupilah aurat khususnya. Ibu dari sini gitu kan. Tapi Bu, Rasul pernah berwudhu dengan banjir. Ya artinya ini adabnya ada baik, ada lebih baik. Kalau berwudhunya itu bisa menggunakan handuk, itu lebih baik. Tapi kalau misalnya mandi besar kan, ada wudhunya, itu tidak apa-apa. Karena Rasul pun pernah, bahkan mohon maaf nih, romantisnya Rasulullah SAW dengan istrinya adalah mandi bareng. Ya. Jadi sudah bare gitu, next gitu ya, terlihat auratnya. Jadi ada kondisi seperti itu boleh. Tapi kalau kita mampu berwudu dengan menggunakan menutup aurat, itu jauh lebih baik. Hanya tidak menyebabkan yang tidak pakai anduk tidak sah, tidak, tetap sah. Hanya akan lebih baik. Apalagi kalau sebelum membuka auratnya baca doa yang tadi. Gitu ya. Mana Ibu dia? Waalaikumsalam. Pakai itu dong. Untuk ibu yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua Pak Ustaz. Yang pertama menyangkut dengan tempat sholat kita itu kan harus suci. Ya. Bagaimana dengan kita yang memelihara kucing? Kedua, kucing yang bukan di kandang ya, maksudnya di rumah. Ya. Pengumuman di rumah ada 8 kucing. Lebih. Kedua, saya pernah melihat teman yang sudah sakit. Kita berwudu memang di tempat khusus wanita, tapi dia nggak mau sama sekali kelihatan auratnya. Jadi kalau bagian-bagian tertentu hanya di luar. Nah, itu bagaimana? Termasuk tangan dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para ulama sepakat kalau binatangnya berdarah dingin itu boleh, tidak apa-apa. Ada kotor cecak misalnya, ada cecak juga bahkan di dua definisikan. Ada yang mengatakan tidak boleh karena cecak itu bukan berdarah dingin, berdarah panas, tapi yang mengatakan berdarah dingin. Kalau ada kotoran cecak ke sajadah itu ada makanan masih boleh, karena itu berdarah dingin. Tapi kalau kucing itu berdarah panas, maka mau tidak mau harus bersih. Sama kencingnya juga. Ya, kencingnya dan kotorannya Bu, dua-duanya. Makanya hati-hati. Ustaz, ada seorang ustaz mengatakan, ya kalau mau memelihara kucing di luar saja, jangan di rumah. Sebab kalaupun dia sudah terbiasa buang di tempat tertentu, itu karinya, Iya. itu pasirnya gitu kan, Bunga pasir ungu. itu wah, berarti harus sangat berhati-hati. Sebab tidak ada, itu masalahnya ya. Masalahnya Bu dia ya, kita mungkin tidak nyadar sepenuhnya kemudian melihat kucing itu, kamu dong. Makanya cara yang paling adalah berhati-hati. Hati-hati gimana? Usahakan kucingnya memang educated cat gitu. Kucing terdidik ya, tidak sembarangan di mana saja.
Tetapi sekarang itu sangat luar biasa penjagaannya. Jadi karena kucing baik kotorannya ataupun bahkan kecilnya juga najis. Ya, jadi hati-hati. Kalau ini gimana? Ya susul anu gitu. Kalau iya repot. Apalagi ada 8 ya. Di sini ada 8 ya. Itu ada 5. Oke, yang kedua tadi benar. Perempuan. Oke, saki ya. Ada begini Bu. Di perempuan dengan perempuan itu oratnya hanya tertentu saja yang tidak boleh terlihat. Misalnya betul, ibu mandi duaan dengan perempuan yang lain itu nggak boleh. Nggak boleh. Boleh dong orang mau duaan itu kayaknya. Tetap ada yang harus ditutupi yang intinya. Nah, sementara yang lain, yang orat yang lain itu tidak boleh dilihat oleh non muslimah. Rambut ibu tidak boleh sembarangan kelihatan. Ada yang non muslim di sana tidak boleh kelihatan. Tapi kalau sesama muslimah itu masih ada yang memperbolehkan. Orat yang misalnya rambut gitu ya, badan yang biasa nampak di antara perempuan gitu. Pun termasuk, mohon maaf, untuk mertua misalnya ya. Kalau suami nggak ada masalah. Mertua anak itu juga orat tertentu tidak boleh terlihat. Mohon maaf, ibu karena ibu ke anak laki-laki, wah nggak boleh. Termasuk juga ayahnya ke anak perempuan juga tidak boleh. Anak perempuan ke ayahnya juga tidak boleh kelihatan neck gitu, nggak boleh. Jadi hanya tertentu saja. Bahkan mohon maaf untuk menantu misalnya, ibu yang boleh kelihatan itu dari tangan ke sini, ibu-ibu. Sini orat ibu jangan kelihatan. Ibu karena harodang pakai lepong gitu ya, menantu ada di sana, kita kembali. Ya, banyak kasus tuh ya yang terjadi kan antara menantu dengan itu. Islam sangat-sangat menjaga itu. Ya, jadi kalau tadi sekedar kelihatan sama perempuan lain sesama muslim, kalau sekedar rambut atau hal-hal biasa yang kelihatan itu tidak apa-apa. Mungkin beliau yang tadi kekhawatiran sangat-sangat hati-hati, tapi secara fikih secara umum, secara jumhur itu masih membolehkan perempuan dengan perempuan terlihat orat yang bukan orat inti lagi seperti itu. Wallahualam. Untuk menantu kelihatan menantu rambut boleh. Tapi kalau mohon maaf ini sekali lagi kesini ya. Saya juga pernah membaca di kesini udah tidak boleh. Kaki sebatas betis ke bawah itu masih boleh. Ya kepala rambut itu masih boleh diperlihatkan. Ya tapi jangan begitu aja. Oke, Ibu yang waktu menunjukkan 11 kurang 11. Udah 11 ya. Oke, 11 kurang. Masih ada waktu. Baik, kita lanjutkan Bu. Ini baru wudhu ya. Baru tempat, apalagi waktu, tempat, kemudian pakaian dan wudhu. Ibu, mohon maaf, saya dititipkan kepada diri saya, kepada Ibu. Wudhu yang selama ini kita lakukan, perbaiki kualitasnya. Ya, Ibu mendapatkan ilmu dan ngajarin kalau ya Allah, ini bermanfaat, kita usahakan laksanakan. Kata dulu ya. Baik, kalau ada waktu silakan yang kedua. Nah ini ada ayat. Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lit taqwa ya. Perintahlah anakmu untuk sholat dan bersabarlah dalam hal sholat. Allah tidak meminta kepada engkau rizki, bahkan Allah yang meminta rizki. Dan segala akibat itu untuk orang yang bertakwa. Ada pilih, ini untuk mendawamkan anak-anak kita sholat. Anak kecil di bawah 15 tahun masih belajar sholat ya. Apalagi kalau sudah 15 tahun untuk laki-laki, sholatnya sudah harus mulai terjaga. Ada satu kisah, bapak seorang ayah pulang agak telat. Yang menunggu di sana istrinya. Begitu tanya, anak-anak mana? Udah tidur. Udah sholat belum mereka? Belum. Loh, kenapa? Justru aku tidurkan mereka karena tadi tidak punya makanan. Dan kemudian aku bimbing untuk tidur agar tidak nangis gitu. Jadi ditidurkan belum sholat karena tidak makanan. Apa kata ayahnya? Bangunkan sudah sholat. Nanti mereka nggak apa-apa. Ayat ini Allah yang memberi rezeki. Karena istrinya taat ke suami, anak-anaknya juga ingin anak sholat dibangunkan. Sholatlah mereka.
tidak berselang lama ibu, Allah Akbar, ke hal yang luar biasa. Selesai sholat mereka dan betul anak-anak mau apa gitu, ada pintu yang gitu. Assalamualaikum. Siapa ada? Saya tidak tahu. Kok hati saya seperti ada ngebimbing. Ini ada orang yang bertamu ke saya, tidak makan, makanannya banyak. Kalau di tempat saya disimpan, mungkin besoknya akan Basi. Saya bawa ke sini, tapi hati saya ingin membawa ke Anda. Allah Akbar, ayat ini. Allah yang memberikan rezeki. Tugas Anda sholat, suruh anak-anak sholat. Arti lain apa? Hati-hati. Kalau sholat ditinggalkan, sholat kemudian tidak dianggap prioritas, rezeki sambung. Allah yang memberikan rezeki. Termasuk mohon maaf ya, karena kerja, tuntutan kerja aja sholat kemudian tidak. Saya pernah ada satu kisah namanya Wildan. Di kisah itu diceritakan dia bekerja di sebuah perusahaan di luar negeri. Dia pernah belajar di Beijing dengan bahasa Cina bagus. Dia kemudian minta izin ke atasannya untuk sholat karena di perusahaan itu nggak boleh kata. Tapi dia mah, saya ini mencari rezeki dari Allah, makanya saya tidak boleh menyembah Allah. Dia sholat tuh. Beres sholat, atasannya telepon ke atasannya, suruh Wildan datang ke sini. Begitu, kamu siapa sih? Dia udah, saya dulu tidak ada komunikasi, pokoknya sholat gitu. Perusahaan itu merasa bahwa itu mengganggu efektivitas kerja. Keluar, dia pulang ke Indonesia dengan sedih tentu ya ibunya, apalagi ketika anaknya di luar negeri bekerja dan sekarang diusir, bahkan tidak ada alasan yang jelas apa kesalahan itu. Tapi ending dari kisah itu, setahun berselang, Wildan bahkan menjadi agen perusahaan lain yang kemudian bekerja sama dengan perusahaan yang muslimnya. Prinsipnya Allah yang ngasih rezeki ketika saya menjaga sholat. Allah Akbar, anak-anak kita coba ya. Nih, saya sendiri senantiasa memperhatikan anak-anak saya. Ibu sekali lagi sampaikan ke mereka, meskipun pengetahuannya masih minim di bawah ibu gitu kan, tapi paling tidak ibu sabar menyuruh mereka untuk melaksanakan sholat, dan mereka pun terlatih untuk itu, dan yakini bahwa rezeki itu Allah yang memberi. Kaitannya dengan sholat banyaknya. Ibu, kalau ibu mendawamkan sholat duha atau bahkan sholat yang lain lah, sholat wajib apalagi, ini jaminan. Kata kami yang memberikan rezeki pada kalian. Tidak ada tempat, dan mungkin tempat ini yang hanya bersih, dia sholat di atas alat berat. Mudah-mudahan tertanam di anak kita. Lumpur basah, ada anjing, dia sholat di alat berat. Luar biasa ya. Kalau sudah tertanam di anak kita, insyaallah. Nah, ini dia. Ayat yang berikutnya adalah surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan mintalah kalian bis-sabri, dengan sabar dan salat. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi ada unsur di dalam kesabaran ibu ketika ibu sakit, ketika ibu tidak punya uang, ketika ada melanda apa tadi, ada kebutuhan. Silakan, ayatnya ada. Tapi juga pada saat sholat kita minta ke Allah. Nah, ini yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini. Dan itu tidak mudah buat orang pada umumnya, kecuali itu khusyuk. Khusyuk tadi kembali, ketersambungan yang terus menerus kepada Allah. Sekian sampaikan dulu. Nah, oke lah, dari mulai takbir tadi saya ajak ibu membawa seluruh sel yang 6 triliun itu salat. Di awal-awal bisa Allahu Akbar kabiro,
atau yang lain silahkan ya. Mungkin masih tersambung. Tapi begitu mengucapkan Fatihah terkadang sudah mulai itu ada sana sini diganggu oleh iblis ya. Maka ibu, nah sekarang saya ajak ibu, bagaimana hati, lisan dan badan ketika Al-Fatihah meminta kepada Allah. Jadi yang ilmunya ya. Satu, ketika baca Alhamdulillah, mintanya apa? Terjemahnya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mintanya apa? Nah ini yang dia lakukan. Mintanya adalah, ya Allah, jauhkan senantiasa aku dari iblis atau syaitan. Minta kan tadi minta. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Satu bagian dari yang kita minta pada saat baca Al-Fatihah ini. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahnya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mintanya apa? Ya Allah, dekatkan aku dengan kasih dan sayang. Gitu. Wah, lagi insya Allah. Wah, kata ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan salat. Silakan Bu, ini sekali resep saya Bu ya. Ketika mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, terjemahnya apa? Segala puji bagi Allah. Ternyata dalam hadis qudsi, ketika kita mengucapkan itu, Allah mengatakan begini, hambaku memujiku. Gitu kan? Apa minta kita pada saat membacakan Alhamdulillahirabbil alamin? Ya Allah, kuatkan agar aku senantiasa memuji. Kuatkan agar aku senantiasa memuji. Sehingga ada komunikasi ketika Allah mengatakan hambaku memujiku. Ya Allah, kuatkan aku senantiasa memuji. Halo ibu. Saya udah awal gitu. Belum pernah ya. Apa-apa. Kita mulai. Oke, ketika kemudian Ar-Rahmanir-Rahim berhenti, artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kita kan mengagungkan Allah. Katakan, ya Allah, kuatkan aku untuk senantiasa mengagungkan. Begitu. Kemudian kita baca Malik Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Itu kalau tadi mengagungkan, ini sama juga mengagungkan. Atau lebih tepat lagi, ini memuliakan Allah. Karena nanti hanya Allah yang bertengger, yang berkuasa di hari pembalasan. Ya Allah, kuatkan agar aku bisa mengagungkan Tuhan. Ada komunikasi, ada minta pada saat sholat kepada Allah, pada saat membaca Al-Fatihah. Berikutnya ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta. Ya Allah, kuatkan, hanya kepada Engkau saja aku beribadah dan hanya kepada Engkau saja kami meminta. Jadi ada kata-kata, ya Allah kuatkan, ya Allah kuatkan, ya Allah kuatkan. Sebab ternyata dalam kehidupan sehari-hari, ke Allah teh butuh. Betul ya? Ibadah ke Allah juga kadang-kadang tadi kan sedang butuh mekuat, sedang butuh begitu aja. Dengan Fatihah kita minta ya Allah kuatkan. Bu, dalam Al-Quran, laula antabata, kalaulah tidak aku kuatkan engkau Muhammad, Allah berfirman apa? Engkau akan tergeser, engkau akan tergiur dengan ajakan mereka. Rasul bahasa Allah, kalaulah tidak aku kuatkan engkau, maka kita minta kepada ya Allah kuatkan. Pada saat ihdinas siratal mustaqim ada beda mintanya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Maka mintanya ya Allah, bimbing aku, bimbing kami senantiasa dengan hidayah-Mu. Sebab kalau tidak dibimbing dengan hidayah, kemana? Ya, seperti apa ya Allah? Engkau bimbing kami itu seperti Engkau bimbing orang-orang yang saleh. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan seperti orang yang Engkau bimbing tapi tidak mau.
engkau orang dibimbing tapi kemudian tersesat. Ya Allah, jangan. Aku mau ingin, ya Allah, kami ingin dibimbing seperti orang-orang yang saleh. Siapa? Syuhada, shadiqin, salihin, dan para nabi. Ya, dan salat yang begitu insya Allah tidak akan mulai, tidak akan gagal, tidak akan ingin cepat selesai. Saya bahagia karena saya bisa menyampaikan ini pada ibu-ibu. Paling tidak ibu nanti ke surga ajak saya, Bu. Amin. Itu baru Al-Fatihah, tapi waktu sudah menunjukkan jam 11. Iya. Kurang sedikit lagi. Satu lagi ya, Bu ya. Ketika membaca, ketika ruku dan sujud. Oke, satu slide ini aja. Sama Bu, ketika ruku dan sujud. Apa sih ruku itu? Apa sujud itu? Sekali lagi, kalau tidak kenal Allah, sholat itu tidak akan khusyuk. Ruku, kalau dalam bahasa Jepang, kirei. Apa dulu kirei? Kirei itulah tunduk, membungkuk, menyembah matahari. Itu kirei. Nah, apa membungkuk itu menunjukkan penghormatan kan gitu ya? Sama ketika kita ruku adalah penghormatan kepada Allah yang sangat luar biasa. Jadi Allah dalam hati kita, ya Allah, inilah penghormatanku kepada Engkau. Gak kosong. Begitu. Kemudian sami Allah liman hamidah. Siap lagi kalau sudah menghormat kepada Engkau, akan disuruh apa? Aku berdiri lagi. Ternyata harus sujud ya Allah. Apa? Sujud itulah serah bongkokan. Apa serah bongkokan? Surrender. Nyerah Diri. sepenuh hati. Ya Allah, Engkau ciptakan kepalanya di atas, Engkau muliakan aku dengan kepalanya, tapi di hadapan Engkau aku samakan kepala dan kaki di bawah. Aku rindu ya Allah. Itu Allah. Jadi kalau ruku adalah penghormatan, kalau sujud mesra, menyerahkan diri. Ya Allah, maha beriku mahal gitu. Oke? Mintanya apa? Ketika ruku mintanya, ya Allah, kuatkan agar aku tetap memuliakan Engkau. Sujudnya, kuatkan ya Allah agar aku tetap hanya berserah diri sepenuhnya kepada Engkau. Dan minta, selain bacaan salatnya ada mintanya. Baik, terakhir ketika tasyahud. Oke, gerakannya sudah, sekarang terakhir. At-tahiyyatu mubarakatus salawatut thayyibatu. Ada yang versi lain ada at-tahiyyatu lillah wassalawatu thayyibat ya. Apa kata itu? Berhenti dulu sampai sana, Ibu. Bayangkan bahwa kata-kata itu adalah kata-kata Rasulullah SAW ketika memuji Allah pada saat Mi'raj, pada saat naik. Dalam hadis disebutkan Rasul itu mengucapkan Assalamualaikum ya Allah. Awalnya gitu, tapi dia jawab. Terus 2 kali dia jawab, ketiga kali pun dia jawab. Maka kemudian Rasul ngobrol dengan Jibril. Wah Jibril, salamku tidak dijawab oleh Allah. Ya, maka Allah menganugerahkan at-tahiyyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu anugerah dari Allah kepada Rasul, dan Rasul ucapkan at-tahiyyat. Baru kemudian Allah jawab Assalamualaikum. Apa artinya? Ketika kita ucapkan at-tahiyyat, ya Allah, ini aku Asep pribadi memuji Engkau seperti Rasul memuji Engkau. Jadi ini saya sedang memuji Engkau ya Allah gitu di at-tahiyyat sini. Seperti Rasul memuji. Rasul heureuy, Rasul huai, Rasul enggak serius. Bahkan ketakutan Rasul sangat luar biasa karena Jibril tidak bisa melewati tempat itu, hanya Rasul saja. Maka kehusuan ketika mengucapkan at-tahiyyat seperti itu. Sekali lagi, ya Allah, aku mengucapkan puji kepada Engkau seperti Rasul memuji Engkau. Begitu. Kemudian Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sama Allah kepada Rasulullah. Artinya, ya Allah, aku mengucapkan salam, aku mengucapkan doa untuk Rasulullah seperti Engkau mengucapkannya padanya. Gitu. Apalagi kalau Allah bagi ibu haji, ibu umroh, kemudian ke Masjid Nabawi, ke
Kemudian kita mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ya Allah, selamatkan kami dan muliakan kami. Itu kata-kata Rasulullah. Artinya apa buat kita? Ya Allah, Rasulmu sudah berdoa itu. Minta agar diselamatkan dan dimuliakan. Maka doa itu aku ucapkan. Assalamu alayna, ibu sekeluarga karena salat berjamaah. Wa ala ibadillahis shalihin, dan ya Allah di luar sana ada teman-temanku, ada guruku, ada saudara-saudaraku, selamatkan dan muliakan mereka. Dahsyat bagi gitu. Sampai-sampai dalam sebuah salat sunat Abu Dar menyebutkan 70 sahabatnya. Ya Allah, simpulan. Kita masih ada 70 aja. Ya Allah, Ibu Ana, Ibu Dewi, Ibu Ade, Ibu Haji, langsung di sholat subuh sini, di sholat sunat ini. Seberapa kali sholat dalam sholat sekian orang didoakan. Bu, mohon maaf, Ibu sebesar ini sekarang pernah mendoakan guru-guru Ibu dari SD sampai perguruan tinggi? Ya Allah, guru abdi lepas gandul sing mulia dan disalamatkeun. Guru abdi di SPG, guru abdi di perguruan tinggi, guru abdi pernah didoakan. Cing atuh masih artos henteu ka guru teh ngadoakeun ku assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Tidak disebut namanya. Gusti hamba Gusti saleh salametkeun dan muliakan. Guru kami Kurang tutup lawang sigotakan. Ibu masih to be continued ya. Ini masih ada beberapa slide yang belum saya sampaikan, tapi dalam rangka insyaallah mengukuhkan salat yang khusyuk. Ayo nama dikadinya sampai sana dulu. Apa yang saya sampaikan dari mulai wudhu ihsan ya. Silahkan dilaksanakan. Sebab ada yang lebih berat nanti, khusus setelah salat. Kekumahan gitu. Again, that's all what I want to say to you all. Thank you very much for your attention, for everything. May Allah give us mercy and blessing so we can be a pious man, pious woman, pious family, inshallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu ada yang sakit ini, alhamdulillah. Pertama Ibu Dini, kemudian Neng Helwa, Ibu Ida Nur Farida, kemudian Ibu Kak Kurniasih, Ibu Yuni, kemudian Ibu Lasma Nawati, kemudian Ibu Salamah. Ibu Salamah mana? Bukan Cinta Regasi juga. Oke. Pak Ibu Salamah itu berusin beribu enggak. Terus kantun ke. Kemudian D.A. Emir, kemudian Pak Dede Supiana, oke Bapak. Bisa Dana, Ibu semua, kalau Ibu terbayang wajah orang-orang itu silahkan bayangkan ya, tapi kalau tidak kita minta kepada Allah untuk diberikan yang terbaik, yaitu kesehatan yang tidak meninggalkan sakitnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana astaghfir ba'sa ashfi anta syafi la shifaa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Amin. Amin ya Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mana? Iya. Oh, no, kampung gurunya. Meninggal Ibu Artika. Ibu Artika, Ibu Uji, kemudian Bu Zanisa. Putra Teh Putra Nabu Haji. Kemudian Ibu Isolihat, kemudian Ibu Kopinya. Kalau yang lainnya Pak Dede Satibi, Bapak Umar, Bapak Mas Tuki, Bapak Dadang, Bapak Atang, Bapak Arwan, Bapak Haji, Bapak Koho. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'fihim wa'fu'anhum wa'fir nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Amin amin ya